Siapa yang tidak mengenal Masjid Darul Falah Cikoneng? Lokasinya terletak di Desa Cikoneng, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Masjid Darul Falah Cikoneng merupakan salah satu bangunan bersejarah yang berkaitan dengan Islamisasi di Banten oleh para utusan dari Kerajaan Tulang Bawang di Lampung. Pembangunan masjid ini diperkirakan berlangsung selama masa pemerintahan Sultan Banten pertama, Sultan Maulana Hasanuddin 1552-1570. Pembangunan ulang masjid selesai pada tahun 1930 Masehi. Lahan masjid ini merupakan wakaf dari penduduk setempat. Luas lahannya mencapai 400 meter persegi, sedangkan luas bangunan masjid hanya 260 meter persegi. Masjid Darul Falah dapat menampung jemaah sebanyak 200 orang, sedangkan nama Cikoneng berasal dari nama Sunda yang berarti air yang berwarna kuning. Masyarakat menamakan masjid dan desa demikian dikarenakan air yang mengalir dari Bukit Kadudago selalu terlihat berwarna kuning. Keberadaan Masjid Tua Darul Falah Cikoneng hingga kini masih eksis berdiri dan terawat. Jika pengunjung ingin mengunjunginya dari kota Serang melewati kota Cilegon, jaraknya kurang lebih berjarak 35 km. Masjid ini juga bisa ditempuh melalui Kabupaten Pandeglang, berjarak kurang lebih 55 km dari pusat kota Pandeglang ke arah barat melewati Pantai Carita. Masjid kuno peninggalan zaman Belanda ini didirikan pada sekitar abad ke-16 akhir atau awal abad ke-17. Kini Masjid Cikoneng sudah menjadi benda cagar budaya. Masjid yang sebenarnya bernama Masjid Darul Falah itu oleh masyarakat setempat lebih sering disebut sebagai Masjid Cikoneng. Penamaan tersebut sesuai dengan nama lokasi atau kampung tempat masjid itu berdiri. Konon, masjid ini dibangun oleh masyarakat Lampung yang ada di Anyer. Masyarakat sekitar masjid meyakini bahwa pendirian masjid berhubungan dengan utusan dari Kerajaan Tulang Bawang Lampung yang menyebarkan Islam di Banten. Komunitas masyarakat Lampung sudah berkembang di Cikoneng sejak abad ke-16. Pada masa itu, Kesultanan Banten dipimpin oleh Sultan Maulana Hasanuddin 1552-1570. Sultan Maulana Hasanuddin meminta bantuan Kerajaan Tulang Bawang untuk penyebaran Islam di Banten. Utusan dari Lampung itu kemudian menetap di Cikoneng. Masjid Cikoneng merupakan bentuk arsitektur perpaduan antara Islam, Eropa, dan budaya Lampung. Ini terlihat dari beberapa ornamen-ornamen hiasan dari masjid. Di antaranya, corak Islam kuat terlihat berupa bentuk kaligrafi. Untuk Eropa tampak dari bentuk tiang, sedangkan budaya Lampung terlihat dari hiasan sigernya. Arsitektur Masjid Cikoneng sangat kental dengan budaya Indonesia, termasuk kepercayaan dan agama sebelum Islam. Bangunan masjid ditinggikan dari permukaan tanah. Di bagian timur serambi ini, terdapat tempat wudhu yang terpisah dari bangunan masjid. Masjid Cikoneng berdenah 4 persegi panjang, tidak sempurna dengan ukuran kurang lebih 24 x 8 meter persegi. Bentuk dan ukuran ini terdiri dari 3 bagian bangunan atau ruangan dengan 2 atap. Bentuk dan ukuran satu ruangan ini dengan ukuran 8 x 8 meter persegi. Kemudian, denah bangunan masjid ini berubah bentuk, penambahan bangunan atau ruang sholat wanita dan ruang tempat berwudu. Terdapat bagian-bagian yang menonjol di sebelah barat, yaitu mihrab. Bentuk atap Masjid Cikoneng memiliki 2 atap, berbentuk atap tumpang bersusun 2 atau bersusun 4. Makin ke atas makin kecil, dengan hiasan di puncaknya yang disebut momolo atau mustaka. Bentuk atap tumpang bersusun 2 terletak pada bagian ruang sholat wanita, sementara bentuk atap tumpang bersusun 4 terletak di bagian ruang sholat pria. Ragam hias di dalam masjid ada 3 jenis yang masing-masing mewakili budaya dan masa pengerjaannya, yaitu ragam hias Islam, Eropa, dan perpaduan budaya setempat serta Lampung. Ragam hias Islam diwakili dengan adanya kaligrafi. Sementara ragam hias Eropa tampak dalam bentuk tiang, sedangkan ragam hias Lampung berupa hiasan siger. Ruangan di dalam Masjid Darul Falah Cikoneng terbagi menjadi beberapa ruang, di antaranya ruang utama, ruang serambi, dan tempat wudhu. Tinggi pondasi masjid berada 1,5 meter di atas permukaan tanah jalan. Masjid Darul Falah mempunyai jendela dan pintu asli yang berbentuk lengkung tanpa kusen. Setelah perombakan, bentuk pintu dan jendela diubah menjadi segi 4 dengan kusen. Ada 3 jendela di ruang utama dan serambi yang masing-masing di sisi kiri dan kanan. Sekeliling masjid juga ditambahi pagar untuk keamanan.
Bagian atap terpisah pada masing-masing ruangan. Ketinggian atap di ruang utama dan serambi lebih tinggi dibandingkan tempat wudhu. Atap ruang utama dan serambi pada awalnya tidak memiliki plafon, tetapi kemudian ditambahkan. Struktur atap pada ruang utama dan serambi pada awalnya dipisahkan oleh talang air. Awalnya, Masjid Darul Falah berbentuk pendopo, tetapi diubah kemudian menjadi ruang tertutup. Lantai lama di ruang utama telah diganti dengan lantai teras warna merah, sedangkan lantai serambi diganti dengan ubin. Hiasan puncak atap tumpang susun 2 dan susun 4 pada bagian inti bangunan masjid berbentuk 2 pasang naga, searah mata angin di bagian bawah dan bagian tengahnya, sedangkan pada bagian atasnya berbentuk pagoda atau kerucut. Ruang utama terdiri dari ruang sholat pria dan ruang sholat wanita. Berupa bangunan berbentuk persegi dengan fondasi masif dan ditinggikan dari permukaan tanah sekitar 1 meter. Kedua ruangan ini dipisahkan oleh dinding-dinding permanen dengan atap sendiri-sendiri secara terpisah tapi berdampingan. Dihubungkan oleh 2 pintu dengan 1 jendela di tengahnya. Bangunan ini diperkirakan dahulunya hanya terdiri dari 1 bagian bangunan persegi dan memiliki serambi depan. Serambi depan sekarang sebagai ruang sholat wanita. Dimungkinkan juga dahulunya terpisah dari bangunan inti. Bangunan ditinggikan dari permukaan tanah tampak dari perbedaan ketinggian lantai ruang sholat wanita dengan tempat berwudu. Masjid ini mempunyai 2 mihrab di bagian paling barat di ruang sholat pria, berbentuk seperti ceruk dengan ukiran tinggi masing-masing 2 meter dan lebar setengah meter. Pada mihrab terdapat pilaster dengan hiasan dinding berupa pahatan tulisan Arab dan tempelan piring keramik atau porselin berhias flora. Mihrab di sebelah utara mempunyai undakan yang digunakan untuk khotib berkhutbah, yang satunya lagi digunakan untuk imam memimpin sholat. Hingga saat ini, Masjid Cikoneng masih dapat digunakan sebagai tempat untuk aktivitas ibadah masyarakat setempat. Juga menjadi destinasi wisata religi masjid tua di Banten. Jika Anda sedang berwisata di Pantai Anyar dan sekitarnya, Anda bisa menyempatkan diri untuk mampir ke masjid yang menjadi bukti penyebaran Islam di wilayah pesisir barat Banten ini.